Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Surya Ramadan dari kelas BI Core NIM 2003 0350 1023. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang momentum dan impuls pada biomekanika olahraga. Yang pertama adalah pengertian momentum. Secara populer, momentum ialah besarnya gaya dorong dari suatu benda. Dikatakan juga momentum adalah kekuatan gerak jadi membentang dari suatu benda. Itu diperoleh bila benda tersebut bergerak dengan suatu kecepatan. Dalam kehidupan sehari-hari, terjadi tabrakan misalnya pada pemain sepak bola petinju. Gaya yang bekerja selama tabrakan sering sulit ditentukan. Kalau bola tersebut bola pingpong, belum tentu kaca itu pecah. Sedangkan bola tenis yang lebih berat, kemungkinan kaca bisa pecah lebih besar. Bola yang bergerak tersebut dikatakan mempunyai momentum. Bila seseorang petinju memukul, gerakan kecepatan tangannya harus cepat. Kerasnya pukulan tidak hanya bergantung dari kecepatan saja, tetapi massa atau M dari kepala tangannya ikut menentukan massa dari glove dan kepalan, dan kecepatan menentukan besaran gerak. M kali V disebut jumlah gerak atau momentum gerak atau kekuatan gerak. Momentum tidak timbul dengan begitu saja. Tentu adanya yang menyebabkan adalah kekuatan atau K. Kalau sebuah gerobak atau kereta kita didorong, artinya pada gerobak atau kereta tersebut kita kerahkan kekuatan, maka terjadilah gerak. Momentum pada gerobak yang besarnya sama dengan M kali V, di mana M sama dengan massa gerobak dan V sama dengan kecepatan dari gerobak tersebut. Besarnya momentum tidak timbul dari besarnya K yang kita serahkan saja, sebab semakin lama kita kerahkan kepada gerobak tersebut, makin besar momentum yang ditimbulkannya jadi besar. K dan lamanya kekuatan tersebut. T atau waktu menentukan besarnya momentum. Adapun yang kedua yaitu pengertian impuls. Impuls merupakan besaran vektor yang arahnya sama dengan gaya total itu sendiri. Satuan SI untuk impuls adalah Newton per sekon atau NS. Telah dijelaskan bahwa impuls dan momentum merupakan hubungan sebab akibat. Contoh berikut merupakan impuls atau pengarahan gaya atau kekuatan. Telur yang meledak mengarahkan kekuatan atau gayanya. Gaya yang bekerja pada pistol, pengarahannya dilakukan sepanjang larasnya karena larasnya pendek. Waktu atau T yang digerakkan juga pendek. Senjata api yang larasnya panjang, dengan sendirinya waktunya juga besar sehingga impulsnya besar. Ini berarti jarak tembak senjata api yang larasnya panjang lebih jauh daripada pistol. Kita bisa lihat pada gambar tersebut momentum pada gerakan pitcher melempar bola kiri dan atlet tolak peluru sedang melakukan tolakan. Gambar bagian kanan. Untuk memperbesar impuls saat menolak ialah dengan memperbesar K. Sebaliknya, untuk memperbesar impuls saat mengayun ialah dengan memperbesar waktu atau T ataupun awalan. Jadi, besarnya impuls didapatkan dari impuls sama dengan K kali T atau kekuatan dikali waktu. Karena momentum dan impuls adalah hubungan sebab akibat, maka
dapat diketahui rumus-rumus sebagai berikut. K kali T sama dengan M kali V. Adapun yang ketiga ialah kekekalan momentum. Ada beberapa prinsip kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita menarik pelatuk pistol, momentum dari peluru yang ditimbulkannya akan mendorong lengan atau badan kita ke belakang, ataupun bisa disebut juga dengan recoil. Roket akan meluncur ke atas disebabkan karena gas yang menyebar ke bawah, yaitu tolakan dari atas ke bawah. Yang keempat, adapun asas kekekalan momentum. Ketika kita melompat ke atas, misalnya pada vertikal jam, ayunan dari lengan akan mengangkat tubuh kita ke atas. Pada lompat tinggi, momentum dari tungkai yang diayun akan menyebabkan tubuh terangkat kalau kita meninjau seseorang dari kepalan tinju kita, dan akan menyebabkan tubuh kita terbawa oleh momentumnya dan kita akan tersungkur. Gerakan follow stroke pada pokoknya berdasarkan prinsip kekekalan momentum. Kalau pada bab sebelumnya tentang gaya atau force dikatakan, yaitu tidak ada sesuatu yang timbul dengan sendirinya. Kalau ada sesuatu, pasti ada sebab yang menimbulkan terjadinya sesuatu tersebut. Maka pada bab kekekalan momentum atau bab ini dapat dikatakan tidak ada sesuatu yang hilang begitu saja. Pasti ada perubahan atau perpindahan yang menyebabkan hilangnya sesuatu tersebut. Yang kelima ada follow stroke. Walaupun pernah diuraikan sebelumnya, di sini diuraikan kaitannya dengan momentum. Semua gerakan follow stroke akan atau gerakan lanjut akibat dari adanya momentum. Follow stroke penting untuk melanjutkan momentum gerak dalam bidang olahraga. Follow stroke penting untuk mengombinasikan pola gerak yang berurutan pada semua gerakan melempar, menendang, dan menolak. Akurasi atau ketepatan akan lebih terkontrol bila dilakukan memanfaatkan prinsip follow stroke. Kemudian adapun yang terakhir ialah tenaga kerja dan energi. Dalam setiap aktivitas jasmani digunakan energi yang dihasilkan tenaga kerja. Jumlah energi yang dimiliki oleh setiap individu untuk menghasilkan tenaga kerja itu terbatas. Untuk mengukur jumlah tenaga kerja yang dihasilkan oleh energi yang dipakai oleh sukar, yang dipakai adalah sukar. Alat-alat yang dipakai untuk mengukur tenaga kerja dalam aktivitas jalan dan lari tanpa pengukuran langsung tersebut, tenaga kerja tidak dapat diukur secara tepat. Rumusnya, untuk tenaga kerja W sama dengan G kali X. W sama dengan tenaga kerja dalam kilogram meter. G sama dengan gaya efektif. Dan S sama dengan jarak sepanjang mana gaya bekerja. 6.1 Energi kinetik.
Energi kinetik adalah sangat penting, memungkinkan untuk menentukan gaya dan jarak sepanjang mana gaya bekerja dengan pengukuran dan perhitungan secara kasar dan analisis gambar hidup. Kemudian, apabila dari benda yang bekerja diketahui berat dan kecepatannya, maka energi yang dapat dipakai dihitung. Rumus menunjukkan hubungan antara tenaga kerja dan energi adalah W sama dengan G kali S sama dengan 1/2 MV pangkat 2. Dan baik yang terakhir adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan di dalam badan karena posisi dari badan yang merupakan kemampuan untuk melaksanakan kerja. Seseorang yang meloncat ke atas mengeluarkan energi kinetik. Bila ia mencapai titik tertinggi, ia mempunyai energi potensial yang berbanding lurus dengan tingginya dan dasarnya. Seseorang meloncat galak pada ketinggian loncatannya mempunyai energi potensial yang seimbang dengan ketinggian dari titik tolak. Energi potensial penting dalam semua aktivitas merayun. Dengan energi potensial, badan dapat menambah kecepatan pada ayunan ke bawah. Rumusnya adalah energi potensial EP sama dengan B kali H atau M kali G kali H. Baik, demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.